Selamat siang, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan James MG Channel. Oke, kita bersenang-senang. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah how to. Bagaimana untuk mencari channel web membaca novel secara gratis. Guys, kali ini aku akan membahas tentang membaca novel kuno atau novel lawas, dan caranya sebagai berikut. Akan aku tampilkan juga cuplikan kisah yang paling aku suka dari novel-novel lawas ya. Stay tune. Pendekar Kue Muda dikenal dengan pendekar pemanah Raja Wali, menguasai kitab 9 bulan atau Yu Im Chun Keng bersama pasangannya Nona Ui. Saat ini pendekar kue dan Nyonya Kue dikenal sebagai pahlawan pembela negara Song. Perang melanda. Pasukan dari Mongolia menyerang negara Song. Saat itu, di kota Xiangyang, terlihat seorang pendekar memimpin pasukan kota Xiangyang melawan tentara Mongolia. Pertempuran hebat. Terlihat di antara barisan seorang pria perkasa, pendekar kue. Nyonya Kue ketika itu baru saja melahirkan seorang putri yang cantik, namun peperangan melanda kota Xiangyang. Pasukan Mongolia dibantu oleh seorang biksu dari negeri barat yang memiliki ilmu tinggi. Bayi dari Nyonya Kue culik, namun Nyonya Kue dibantu oleh seseorang pria muda ganteng, dan akhirnya bayi itu berhasil direbut kembali. Pada suatu waktu, pendekar kue menemukan bahan logam unik berupa meteor, sehingga pendekar kue berniat untuk memasukkan ringkasan dari ilmu kitab 9 bulan atau Yu Im Chun Keng dan kitab perang ke dalam bahan tersebut, sehingga menjadi sebuah pedang dan sebuah golok. Ilmu kitab 9 bulan tersebut
sangatlah mahasakti menjadi rebutan pada masanya. Salah satu ilmu yang terkenal adalah cakar tengkorak putih yang dimiliki oleh Ngayat Perunggu, murid pemilik Pulau Bunga Persik. Waktu berjalan, tahun demi tahun berganti. Gadis kecil, putri pendekar kue, telah bernama Kue Siang karena mengingat akan kota siang yang termenung, senantiasa mengingat ksatria yang menolong dia semasa kecilnya. Keinginan untuk bertemu dengan pendekar tersebut atau pendekar Yo, dikenal dengan Yoko, begitu menggebu-gebu di hati Kue Siang. Sementara itu di biara Xiaolin, di bagian perpustakaan, seorang biksu bernama Kakwan Taisu, penjaga perpustakaan, menerima tamu beberapa orang. Salah satunya adalah In Kekse. Bertiur akan ilmu yang ada di sana. Dalam kitab-kitab tersebut, In Kekse mencuri 9 matahari dan menyembunyikannya dalam perut gorila agar tidak ketahuan. Kue Siang, sang putri cantik dari pendekar kue, begitu rindu sosok sang penolong, ksatria penolongnya ketika bayi, pendekar Yo, sehingga berniat berkelana menemukan pendekar Yo. Sampailah di perguruan Xiaolin, maka Kue Siang berniat untuk melihat-lihat pemandangan dan bertemu juga dengan Biksu Kakwan, kenalan lama ketika masih kecil. Namun alangkah kaget, Biksu Kakwan bukan lagi menjadi penjaga perpustakaan, namun menjadi tukang kebun, menjalani hukuman karena hilangnya kitab 9 matahari bersama dengan muridnya Tio Kun Po. Saat itu datanglah seorang pendekar sakti dari partai Kunlun bernama Ho Chiok-to yang ingin menyampaikan pesan dari In Kekse, pencuri kitab 9 matahari. Dan dia menantang semua biksu yang ada di perguruan Xiaolin semua biksu dikalahkan oleh pendekar Kunlun ini. Dan pada akhirnya keluarlah Biksu Kakwan untuk mewakili Xiaolin, menunjukkan kehebatannya dan mengeluarkan ilmu 9 matahari, bertempur melawan pendekar sekte Kunlun ini. Ilmu 9 matahari yang merupakan tandingan dari 9 bulan benar-benar luar biasa. Pertempuran menggunakan harpa, demikian hebat. Dan pada akhirnya Ho Chiok-to, pendekar dari
sekte Kunlun ini dikalahkan oleh biksu Kakwan menggunakan 9 matahari. Merasa terkejut dengan penampilan biksu Kakwan, maka para pimpinan Shaolin perguruan beralasan bahwa seorang penjaga perpustakaan mampu mempelajari ilmu 9 matahari yang langka karena hilang dicuri, dan mereka menjatuhkan hukuman mati kepada biksu Kakwan. Bersama dengan Kue Siang, biksu Kakwan melawan gempuran pengikut Shaolin dan melarikan diri ke sebuah hutan. Terluka parah, biksu Kakwan sekarat, dan malam itu dia merapalkan seluruh isi dari kitab 9 matahari, dan didengar oleh Kue Siang, didengar oleh Tio Kun Po muridnya, dan seorang biksu dari Shaolin, biksu Bukek Taisu. Tio Kun Po merubah namanya menjadi Tio Sam Hong dan mendirikan sekte di Gunung Wutang, dikenal dengan Wutang Sekte, khusus untuk ilmu 9 matahari versi dirinya, lebih mengkhususkan ke dalam seni Tai Chi. Sedangkan biksu Shaolin, yaitu Bukek Taisu, yang sudah sering mempelajari ilmu kultivator, mengembangkan versi 9 matahari Shaolin. Saat itu datanglah seorang pendekar sakti dari partai Kunlun bernama Ho Chiok-to yang ingin menyampaikan pesan dari Inkekse pencuri kitab 9 matahari, dan dia menantang semua biksu yang ada di perguruan Shaolin semua biksu dikalahkan oleh pendekar Kunlun ini. Dan pada akhirnya keluarlah biksu Kakwan untuk mewakili Shaolin, menunjukkan kehebatannya dan mengeluarkan ilmu 9 matahari, bertempur melawan pendekar sekte Kunlun ini. Ilmu 9 matahari yang merupakan tandingan dari 9 bulan benar-benar luar biasa. Pertempuran menggunakan harpa, demikian hebat. Dan pada akhirnya Ho Chiok-to, pendekar dari sekte Kunlun ini, dikalahkan oleh biksu Kakwan menggunakan 9 matahari. Merasa terkejut dengan penampilan biksu Kakwan, maka para pimpinan Shaolin perguruan beralasan bahwa seorang penjaga perpustakaan mampu mempelajari ilmu 9 matahari yang langka karena hilang dicuri, dan mereka menjatuhkan hukuman mati kepada biksu Kakwan. Bersama dengan Kue Siang,
biksu Kakwan melawan gempuran pengikut Shaolin dan melarikan diri ke sebuah hutan. Terluka parah, biksu Kakwan sekarat, dan malam itu dia merapalkan seluruh isi dari kitab 9 matahari dan didengar oleh Kwe Siang, didengar oleh Tio Kun Po muridnya dan seorang biksu dari Shaolin, biksu Bukek Taisu. Tio Kun Po merubah namanya menjadi Tio Samhong dan mendirikan sekte di Gunung Wutang, dikenal dengan Wutang Sekte, khusus untuk ilmu 9 matahari versi dirinya, lebih mengkhususkan ke dalam seni Tai Chi. Sedangkan biksu Shaolin, yaitu Bukek Taisu, yang sudah sering mempelajari ilmu kultivator, mengembangkan versi 9 matahari Shaolin. Bagaimana dengan putri cantik Kwe Siang? Kwe Siang berhenti berkelana dan berdiam diri di Gunung Ermei, kemudian mendirikan sekte Ermei atau Gobi Pai, mengembangkan ilmu 9 matahari versi Kwe Siang yang dicampur dengan ilmu dari ayahnya pendekar Kwe. 100 tahun kemudian, dunia kembali digemparkan dengan sosok dua benda pusaka, pedang langit dan golok naga. Konon siapa saja yang memiliki salah satu dari benda tersebut akan menjadi pimpinan yang memerintah dunia persilatan saat itu. Mantra yang dikenal adalah dihormati oleh para pendekar, golok yang berharga membunuh naga. Ia akan memerintah dunia. Siapa yang berani tidak taat jika pedang surga tidak muncul, siapa juga yang berani untuk menantangnya. Wutang Sekte, Ngomei atau Ermei, dan Shaolin merupakan salah satu dari 3 sekte terkenal pada masa itu. Jago-jago ternama bermunculan memperebutkan pedang langit dan golok naga. Pertempuran terjadi di mana-mana demi keinginan menjadi pemimpin dunia persilatan pada saat itu. Teringat kembali akan mantra dari pedang ini, dihormati oleh para pendekar, golok yang berharga membunuh naga. Ia akan memerintah dunia. Siapa yang berani tidak taat jika pedang langit tidak muncul, siapa juga yang berani untuk menantangnya. Dari sinilah bermula kisah pedang langit dan golok pembunuh naga. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, dan kisahnya paling inti adalah membahas tentang pedang, 2 pedang, satunya berbentuk golok dan satunya pedang. Satunya pedang pembunuh naga itu atau Tolyong To, dan satunya
pedang langit atau Itian Kiam. Nah, pedang ini menjadi rebutan di dunia kultivator pada saat itu karena muncul pepatah atau kepercayaan bahwa siapapun yang memiliki pedang pembunuh naga ini, dia akan menguasai dunia. Kisah pedang pembunuh naga ini sendiri sebenarnya merupakan trilogi atau kisah 3 berurutan. Dari yang pertama adalah Xia Tiao Eng Hiong atau Kue Cheng pemeran utama, dan kedua adalah Yoko, yaitu pendekar pasangan Raja Wali. Itu mestinya trilogi, akan tetapi Toliong To ini dia kisahnya lebih banyak berdiri sendiri, nggak terlalu berhubungan. Ada sedikit hubungannya dengan yang novel sebelumnya, akan tapi sangat sedikit sekali. Kisahnya menarik dan Oke guys, pertama-tama masuk Google. Sudah itu, ketik kata kunci kumpulan kisah Chin Yung PDF. Chin Yung itu adalah autornya ya. Sesudah itu langsung dibuka yang baca online tadi. Balik lagi ke atas, di halaman ini tersedia juga riwayat tentang sang autor, apa aja novelnya, sudah direvisi berapa kali, karena novelnya selalu direvisi. Artinya bahwa perbaikan dari kisah di terbitan lama yang mana pembaca atau readernya belum jelas, di revisi tersebut diperbaiki atau diperjelas kembali. Ada yang missing misalnya atau hilang, langsung diperbaiki oleh autor. Kisahnya seperti ini. Dan naikin lagi garis terus sampai kalian menemukan novel favorit itu, ya trilogi sana, Kisah Membunuh Naga atau Toliong To. Tadi sudah lewat ya di paling atas. Setelah kalian temui Kisah Pembunuh Naga, Kisah Membunuh Naga, silahkan diklik aja. Jangan ragu-ragu, langsung gaskeun. Oke, langsung buka ya. Dan mulai baca. Dari pertama ini adalah resumenya atau riwayat singkatnya, kisah singkatnya. Tuh kan gambarnya aja masih kuno. Artinya bahwa orang-orangnya yang di gambaran ini itu mencerminkan kisah awalnya, diterbit tahun berapa. Jadi lukisannya pun belum terlalu fantastis seperti zaman sekarang ini. Mulai membaca, di situ ada bab-bab, pilih baca dari pertama. Dari pertama itu kisahnya kurang lebih agak mirip-mirip dengan gambaran yang sudah aku berikan dalam bentuk video tadi. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Oke, aku harap dengan review ini maka kalian pecinta novel wuxia yang pecinta genre-genre terbaru mungkin mau melirik dan mencoba membaca novel tersebut ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.